Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Emilia Kalsum dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Masih bersama arsitektur Tionghoa, kali ini kita akan membahas tentang konsep Feng Shui untuk evaluasi lingkungan eksternal. Kali ini kita akan membicarakan tentang evaluasi terhadap gunung, tanah, angin, matahari, binatang, dan tanaman. Pada video sebelumnya, kita telah membicarakan tentang konsep Qi di dalam Feng Shui. Bagaimana energi Qi ini sangat penting untuk diarahkan dalam rangka kita mendapatkan lingkungan hunian atau tempat tinggal atau lingkungan usaha yang lebih baik. Energi Qi pada bangunan sangat dipengaruhi oleh sekitarnya, baik itu struktur, jalan, serta keadaan alam sekitarnya. Secara umum, di dalam Feng Shui terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan yang global dan lingkungan yang lokal. Lingkungan yang global dikatakan juga sebagai efek langit dini, yaitu efek-efek yang tidak disebabkan oleh tindakan manusia. Misalnya dalam hal ini adalah kebakaran akibat dari adanya halilintar yang menghantam kepada pohon atau tanaman misalnya. Sementara itu, lingkungan lokal dikatakan sebagai efek langit kemudian, yaitu efek-efek yang ditimbulkan akibat oleh kegiatan manusia, misalnya kebakaran yang disebabkan oleh seorang anak yang sedang bermain api. Nah, lingkungan global cenderung mempengaruhi beberapa generasi dari orang-orang yang tinggal pada hunian tersebut. Bahkan pengaruh itu juga terjadi pada generasi kedua, generasi ketiga untuk mereka yang tidak tinggal di lingkungan tersebut. Sementara untuk lingkungan lokal cenderung hanya mempengaruhi mereka yang tinggal di lokasi tersebut. Kemudian jika lingkungan lokal dan global memberikan keuntungan, maka daya energi akan memberi kehidupan yang meningkat, menjadi lebih semarak. Namun jika lingkungan lokal dan global kedua-duanya berbahaya, maka daya energinya akan merusak menjadi berlipat ganda rusaknya. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang lingkungan yang membawa berkah atau yang berbahaya. Yang pertama kita akan bicara tentang lingkungan gunung. Lingkungan gunung yang berbahaya diantaranya adalah gunung-gunung dengan puncak yang bergerigi dengan lereng yang berbatu-batu. Selanjutnya adalah wilayah dengan banyak tebing, lembah-lembah dan ngarai dengan dinding terjal terbuat dari batu. Selanjutnya adalah wilayah yang banyak terdapat parit, di mana parit itu merupakan wilayah terdapat batu-batu yang lepas dari lereng. Selanjutnya, lokasi yang tidak menerima energi yang dari matahari. Misalnya sebuah lereng yang secara permanen tertutup oleh bayangan, misalnya bayangan awan. Mengapa? Ini karena tidak ada angin yang bergerak di wilayah itu sehingga tidak mendorong awan untuk bergerak dan menghindarkan bayangan. Selanjutnya ada juga lereng-lereng yang ditutupi awan atau kabut selama berhari-hari dalam 1 tahun. Jadi hampir tidak ada kecerahan di atas lereng tersebut. Dan selanjutnya adalah lereng yang gundul dan kemudian pemandangan ke belahan jalan. Nah, sebaiknya wilayah-wilayah ini tidak didirikan hunian ataupun bangunan apapun sama sekali. Selanjutnya adalah lingkungan gunung yang membawa berkah. Ini diantaranya adalah pegunungan yang hijau. Kemudian pegunungan yang berlereng landai dan turun secara berangsur dengan bagian-bagian puncak yang membulat. Kemudian yang berikutnya adalah pola-pola bayangan yang bergeser pada lereng pegunungan. Nah, ini terjadi akibat dari adanya angin yang menggerakkan awan atau mendorong awan dari atas pegunungan tersebut sehingga di lereng tersebut terdapat bayangan-bayangan dari awan yang bergerak. Ada masa awan itu menutupi, ada masa pula awan itu tidak menutupi, dan ini terjadi selama continue selama 1 tahun. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang baik untuk dibangun hunian, rumah tinggal ataupun bangunan lainnya.
Selanjutnya adalah wilayah atau lingkungan pegunungan yang berada di pinggir laut atau daerah pantai yang banyak lereng gunungnya atau batu-batu terjal atau batu karangnya. Ini bisa kita konfigurasikan pada tubuh naga. Ada 7 bagian dari wilayah pegunungan seperti ini. Yang pertama adalah wilayah kepala naga. Ini merupakan pangkalan lereng yang memiliki hamparan lembah di bawahnya. Ini merupakan area yang paling baik untuk dibangun sebuah bangunan hunian dan lain sebagainya karena memiliki perlindungan. Selanjutnya adalah wilayah yang kedua yang disebut dengan tanduk naga. Ini merupakan wilayah yang tidak baik. Kenapa? Di sini yaitu area yang paling tinggi, biasanya tidak ada perlindungan atau sandaran yang kuat. Ketika sebuah wilayah tidak ada perlindungan atau sandaran, ini dapat merugikan perekonomian dan keharmonisan keluarga. Selanjutnya dikatakan pula bahwa ketika berada di wilayah ini akan ada banyak angin jahat atau syaci atau syaki, di mana angin itu datang dari 8 penjuru yang dapat mengakibatkan karir mendapat masalah bertubi-tubi. Selanjutnya, wilayah ini pula memiliki energi vital Qi yang mudah tersapu angin kencang. Jadi ada energi yang baik tapi mudah disapu oleh angin yang kencang. Ini akan berpengaruh buruk pada keturunan dan kehidupan perkawinan. Selanjutnya, ini juga mengundang banyak bahaya, terutama bencananya berupa petir, angin, badai, atau bahkan tanah longsor. Nah, dengan demikian, bangunan atau hunian yang dibangun di wilayah ini dapat menyebabkan kehancuran keluarga, materi, bahkan kecelakaan. Selanjutnya, yang ketiga, wilayah ini adalah wilayah leher naga. Ini dikatakan juga sebagai area yang baik, yaitu berada di sekitar pangkal lereng. Nah, ini mengapa baik? Karena mendapat dukungan dari sekitarnya, ada perlindungan dari sekitarnya. Ini bisa mengarahkan pada kemapanan. Selanjutnya yang keempat, ya, wilayah yang ini adalah perut naga. Ini juga wilayah yang baik, yaitu berada di tengah bukit dengan ketinggian yang sedang. Kemudian wilayah yang kelima, yaitu ini adalah ekor naga, di mana ekor naga ini kurang baik karena di puncak bukit dan lembah yang agak curam, jadi kurang baik, masih cukup berbahaya. Selanjutnya yang keenam di wilayah ini ya adalah wilayah mulut naga. Ini juga tidak baik karena di tebing ini ada tebing bawah ini dari pangkal lereng bukit. Selanjutnya yang ketujuh, wilayah ini adalah cakar naga. Ini juga wilayah yang tidak baik karena berada di jurang atau lembah yang curam. Nah, banyak sekali orang-orang di luar sana atau bahkan juga mungkin di Indonesia di wilayah pedesaan yang kemudian membangun huniannya di wilayah-wilayah seperti ini atau mungkin juga membangun tempat usaha karena biasanya tempat-tempat ini dilalui oleh banyak orang yang akan pergi ke suatu tempat wisata. Nah, ini sangat berpengaruh lokasinya terhadap keberhasilan usaha mereka. Nah, biasanya juga kita melihat bahwa di puncak gunung ini, yaitu di tempat tanduk naga ya, di nomor 2 ini biasa juga diceritakan sebagai atau mungkin di lokasi ke-6 yaitu mulut naga. Ini merupakan wilayah-wilayah yang seringkali diceritakan di tempat atau di sebuah kerajaan yang mencekam dan lain sebagainya dengan jalan yang sangat sulit dilalui. Nah, ini sebetulnya wilayah-wilayah yang tidak baik untuk dibangun sebuah hunian atau sebuah tempat usaha.
Lingkungan yang selanjutnya adalah tanah, di mana penggunaan jenis tanah di sekitar bangunan juga sangat berpengaruh terhadap penghuni. Kondisi yang baik adalah penggunaan tanah secara alami, jadi artinya di daerah dengan hamparan sawah yang luas, dengan hamparan taman yang luas, misalnya lapangan rumput yang luas, kemudian wilayah pertanian, kebun buah-buahan, peternakan yang dipelihara untuk tidak dibantai, kemudian juga taman atau kebun, karena tanaman dan air itu membawa energi yang mengandung kehidupan. Dan kemudian dampak taman ini dapat ditingkatkan jika pagar tanamannya dari dedaunan, bukan pagar yang terbuat dari beton. Kita lihat bagaimana kondisi tanah atau kondisi daripada geologi tanah dapat berpengaruh terhadap Feng Shui. Pilihan yang utama tentu saja adalah tanah yang subur. Ini adalah tanah yang paling baik untuk dipilih dalam rangka membangun sebuah hunian atau tempat usaha. Yang mana tanaman yang terdapat di atasnya akan banyak dan beragam dan juga dapat mengundang berbagai ekosistem yang lain. Nah, ini biasanya memiliki energi Qi yang baik. Energi Qi-nya mengalir, energi Qi-nya juga sehat dan tidak terdapat berbagai bencana. Namun tentu tidak semua tempat terdapat lingkungan atau tanah seperti ini. Kemudian jenis tanah yang berikutnya adalah tanah berbatu. Ini mirip seperti cerita tentang pegunungan batu sebelumnya, di mana tanah seperti ini mencerminkan tentang keegoisan, dingin, dan acuh, tidak memiliki kesuburan sehingga rezeki juga menjadi seret. Banyak karir yang menemui kendala, kemudian terdapat tekanan batin akibat dari tadi tidak memiliki rezeki yang baik. Selanjutnya, jika memang harus dibangun di area seperti ini, solusinya adalah di bagian atasnya kita timbun dengan tanah yang subur. Lahan-lahan seperti ini biasanya banyak di pegunungan kapur ya, di daerah Kalimantan Barat juga banyak, misalnya di Sintang dan lain sebagainya. Juga terdapat di Jawa, di Jogja, Wonosari dan lain sebagainya. Selanjutnya, lingkungan yang ketiga atau tanah yang ketiga adalah tanah berpasir. Ini biasanya di area negara-negara Arab atau di Indonesia di daerah-daerah pantai. Nah, tanah berpasir ini karirnya atau usaha yang akan dibangun itu bisa rapuh. Selanjutnya, tekad dalam kehidupan itu juga mudah dikalahkan atau lemah. Selanjutnya juga orang yang tinggal di dalamnya seringkali emosional, mungkin akibat dari karir dan lain sebagainya. Sehingga sulit juga untuk mendapatkan bantuan dari sanak saudara. Solusinya adalah pada tata ruang dan konstruksi bangunannya. Itu sebabnya di negara Arab juga ditekankan kepada konstruksinya. Selanjutnya yang ketiga adalah tanah bekas rawa. Nah, ini banyak sekali di wilayah-wilayah Indonesia yang merupakan dataran rendah di bawah permukaan laut, termasuk di kota Pontianak, kemudian Sambas dan lain sebagainya. Nah, di tanah bekas rawa ini, rezeki dan keharmonisan rumah tangga seringkali tidak stabil. Kemudian kesehatan juga mudah terganggu. Lalu kemudian kurang bisa mengembangkan diri. Dan solusinya adalah menimbun dengan membuang terlebih dahulu lumpur dari dasar rawanya, di mana kemudian dilakukan pemadatan 5-10 tahun. Itu sebabnya seringkali kita temui banyak sekali masyarakat Tionghoa yang pada tahun ini membeli tanahnya tapi dibangun setelah 5 atau 10 tahun kemudian. Ini dalam rangka membersihkan lahan dan juga menguatkan lahan dan juga mengeluarkan berbagai energi atau qi buruk yang ada di sekitar lahan. Dan selanjutnya adalah tanah liat. Ini juga merupakan tanah dengan kondisi yang menyebabkan tidak kepastian dalam berkarir. Ada problem keretakan keluarga dan pendirian yang mulai berubah. Tanah liat ini banyak terdapat di daerah Singkawang, yang mana tanahnya justru bagus untuk dibuat keramik, pot, dan lain sebagainya.
Demikian konsep Feng Shui untuk mengevaluasi lingkungan eksternal terkait gunung dan tanah. Bagaimana kemudian tentang konsep Feng Shui dalam mengevaluasi lingkungan eksternal yang lainnya? Saksikan terus pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.